Gunung Sitoli. Perkenalkan, nama saya Berkat Wilmat Telambanua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran online yang diikuti oleh siswa-siswi saya Teknik Komputer dan Jaringan kelas 11 dengan materi konfigurasi routing statis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik ya, oke. Semua baik-baik saja. Kalau harapan Bapak juga, semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ingat, tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19 dimanapun Anda berada, dengan selalu menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan sering mencuci tangan pakai sabun. Ingat, menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 sangat penting dan selalu jaga daya imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Iya, Pak. Oke. Nah, Iya, Pak. begitu juga dengan Bapak pada pagi hari ini ya, Bapak juga sehat-sehat saja. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk pagi hari ini, doa dipimpin oleh Tina. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi apapun kegiatan kita, kita wajib mengucap syukur atas berkat dan rahmat Allah kepada kita. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan dulu lihat kiri kanan Anda. Siapa tahu ada sampah. Ya. Jika ada, silahkan sampahnya dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ingat, kebersihan lingkungan sekitar membuat Anda nyaman untuk belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak harapkan ketika alunan lagu kebangsaan kita dikumandangkan, Bapak harapkan Anda posisi rapi dalam mendengarkan lagu kebangsaan kita.
Oke, demikian tadi lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan sangat indah. Nah, Baiklah Nana, Bapak mau mengabsen dulu. Erlin, apakah teman-teman Anda hadir semuanya? Hadir semua, Pak. oke, terima kasih ya semua anak-anakku pada hadir pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang baru, yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana prosedur dan teknik konfigurasi routing statis dengan GUI, ya, Graphic User Interface. Nah, kira-kira ada nggak yang masih mengingat apa saja yang kita bahas pada kegiatan minggu lalu tersebut? Saya, Pak. Oke, silahkan Tegar. Routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkan melalui network ke alat lain di sebuah network yang berbeda. Oke, terima kasih Tegar. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, silahkan Erlin. Prosedur untuk bisa melakukan routing paket. 1. Menentukan alamat tujuan. 2. Router dapat rute terbaik untuk setiap network. 3. Router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menyimpan network. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Erlin. Begitu juga dengan Tegar yang sudah mengingat apa materi kita minggu lalu. Nah, untuk lebih meyakinkan Bapak mau menunjuk salah satu dari kalian ya. Mudah-mudahan Anda masih mengingat ya materi kita sebelumnya. Di sini Bapak mau cek Juan ada? Juan ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Juan ya. Minggu lalu Juan ya, teknik konfigurasi untuk melakukan routing table pada Cisco Packet Tracer apa saja? Ya, Pak. Teknik konfigurasi untuk melakukan routing table statik pada Syscopar ada dua, yaitu pertama, pemberian IP pada interface. Yang kedua, mengaktifkan interface. Demikian, Pak. Oke, luar biasa anak-anak Bapak semuanya, ya luar biasa. Semua masih mengingat apa materi kita sebelumnya. Beri aplaus buat kita semua dulu. Beri aplaus. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan materi yang akan kita bahas. Nah, materi kita ini masih tentang routing statis, namun materi kita ini berhubungan dengan CLI. Apa dan bagaimana CLI nanti Bapak akan menjelaskan pada sesi berikutnya. Nah, di sini Bapak akan membagikan. Baik, anak-anak, di sini Bapak akan membagikan materi kita, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak tampilkan apa materi dan tujuan pembelajaran kita, Bapak mengingatkan kepada anak-anakku semuanya bahwa ada beberapa penilaian yang akan Bapak nilai. Yang pertama itu adalah penilaian tentang sikap, ya, menilai sikap Anda dalam kegiatan pembelajaran kita, kemudian menilai tentang sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi, dan yang terakhir adalah tentang penilaian keterampilan Anda dalam mengkonfigurasi daripada routing statis ini. Baiklah anak-anak, ini ada kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah dari sisi pengetahuan mengevaluasi routing statis. Yang kedua, mengkonfigurasi routing statis. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan perintah dasar dari routing statis secara mandiri. Yang kedua, siswa dapat menentukan cara konfigurasi routing statis secara mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, siswa
dapat menguji hasil konfigurasi routing statis menggunakan perintah ping secara mandiri. Dan yang keempat, siswa dapat membuat laporan hasil konfigurasi routing statis secara mandiri. Jadi, itu adalah kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, apa itu CLI? Ya, ini adalah lanjutan pembelajaran kita minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah belajar routing statis, kita sudah belajar mengkonfigurasi routing statis, namun modelnya menggunakan GUI, Graphic User Interface. Nah, pada pagi hari ini kita bicara tentang CLI, Command Line Interface. Apa dan bagaimana itu CLI? Nah, CLI atau Command Line Interface adalah interface atau antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak, ya, yang digunakan untuk berinteraksi perangkat lunak dan sistem operasi dengan mengetikkan perintah ke dalam antarmuka dan menerima respon dengan cara yang sama. Jadi itu adalah CLI, Command Line Interface, ya. Perintah-perintah yang berbasis teks. Nah, selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan daripada CLI ini? Nah, tentunya sebuah model Command Line Interface memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja itu? Kita mulai dari sisi kelebihannya. Nah, kelebihan daripada CLI itu adalah yang pertama, memiliki performa lebih tinggi. Ya, performa lebih tinggi. Berikutnya, kelebihan berikutnya adalah lebih efisien dalam penggunaan. Ya. Ketiga, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah. Jadi, spesifikasi komputer yang digunakan untuk CLI tidak terlalu tinggi. Ya, berikutnya, hanya membutuhkan memori yang kecil karena berupa teks saja. Nah, itu dari sisi kelebihannya. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Nah, tentunya ketika ada kelebihan dari CLI ini, ada beberapa kekurangannya. Nah, kekurangannya itu, salah satunya itu yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi mereka yang awam ilmu komputer. Nah, berbeda dengan yang pelajaran kita minggu lalu. Nah, minggu lalu itu menggunakan graphic user interface, ada menu-menunya. Nah, sedangkan ini beda. Kita hanya bicara tentang yang namanya teks grafik. Nah, jadi itu salah satu kekurangannya. Nah, yang kedua, kekurangan yang kedua itu harus mengingat baris perintah atau kode untuk menjalankan komputer. Nah, tentunya seperti tujuan pembelajaran kita pada yang sudah Bapak tampilkan sebelumnya, siswa-siswi kami, anak-anakku semuanya harus mengingat, ya, harus mengingat daripada apa perintahnya agar bisa aplikasi itu atau jaringan yang kita rancang itu dapat bekerja dengan baik. Nah, itu dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa saja perintah dasar dari Cisco router itu? Nah, di sini Bapak rangkum, ya, di sini Bapak rangkum beberapa perintah dasar. Nah, secara lengkapnya nanti ada sudah Bapak bagikan di Google Classroom di bahan ajar. Ya, di bahan ajar silakan nanti anak-anakku semuanya. Ya, silakan Anda anak-anakku semuanya mendownload daripada materi bahan ajar kita itu. Nah, ini yang Bapak rangkum, perintah dasar pada Cisco router yang sering digunakan. Yang pertama itu router enable. Nah, router enable. Nah, di sini di router enable itu anak-anakku semuanya, ketika nanti Anda mempraktekkan ya, router enable, di situ ada router, kemudian ada lebih besar. Artinya apa? Ya, lebih besar dari, artinya apa? Ya, user di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya adalah untuk bisa masuk sebagai administrator dan harus menggunakan perintah enable, yang mana setelah kita enter atau anak-anak semua nanti Anda praktekkan, ya, Anda meng-enter, maka akan berubah tanda menjadi tanda tagar.
Ya, itu artinya nanti itu admin. Berikutnya itu ada configure terminal. Nah, apa itu configure terminal itu? Ini merupakan perintah awal. Ya. Sekali lagi ini adalah perintah awal yang harus dilakukan untuk dapat mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer. Ya, ditandai dengan berubahnya tanda lebih besar tadi ya menjadi tanda pagar. Ya. Artinya semua sistem sudah berubah dari user menjadi admin. Nah, itu perbedaannya nanti. Ketika Anda bekerja di berbasis teks CLI, kalau sudah ada tanda tagar, ya tanda pagar itu artinya itu sudah akses administrator. Nah, apa perintah selanjutnya? Ada no shutdown. Artinya apa? Ini fungsinya untuk mengaktifkan interface. Ya, sekali lagi mengaktifkan interface. Nah, keempat ada perintah show. Nah, apa artinya perintah show ini? Ya, perintah show ini digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk bisa dieksekusi. Ya, sekali lagi digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk dieksekusi. Selanjutnya ada show running garis datar config. Ya, show running garis datar config itu maksudnya itu adalah anak-anakku semuanya digunakan untuk melakukan atau menampilkan semua konfigurasi yang telah dilakukan pada router yang tersimpan di RAM. Ya. Berikutnya ada show interface. Nah, show interface ini anak-anakku semuanya digunakan nanti ini untuk menampilkan ya informasi terkait dengan data-data interface. Ya. Sekali lagi data-data interface baik yang berbentuk fisik maupun data link. Ya. Pengaturan bandwidth, delay dan sebagainya dan sebagainya. Itu fungsi daripada show interface. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu ada show IP interface. Nah, show IP interface ini digunakan untuk IP address pada interface secara lengkap. Jadi ketika Anda menanti menulis perintah ya, menulis di perintah show IP interface, maka keseluruhan IP yang sudah Anda masukkan akan muncul di layarnya. Jadi itu beberapa perintah-perintah dasar daripada routing statis. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami tentang perintah dasar daripada routing statis menggunakan CLI, kemudian selanjutnya prosedur dalam melakukan routing dengan CL itu adalah admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis ini berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, jadi prosedurnya ya, prosedur melakukan routing ini hampir sama dengan prosedur model GUI. Ya, model Graphic User Interface. Hanya saja pada CLI ini kita tidak lagi mengklik tombol-tombol. Kita tidak lagi mengklik menu-menu. Ya. Kalau CLI ini hanya mengetikkan perintah pada command, pada yang mengetikkan perintah pada teks yang sudah disediakan. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau yang masih belum paham tentang CLI ini? Saya ingin bertanya, Pak. Oh, siapa? Tegar. Saya, Pak. Oke, silahkan Tegar. Apakah perbedaan mendasar GUI dan CLI ini, Pak? Oh, perbedaan antara GUI dan CLI. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus, Tegar. Nah, jadi anak-anakku semuanya, ya,
minggu lalu kita sudah belajar JUI dan minggu ini materinya adalah CLI. Nah, apa perbedaan mendasarnya? Nah, salah satu perbedaan antara JUI dan CLI itu, ya, tolong didengarkan. Ya, salah satunya itu adalah GUI, ya, Graphic User Interface itu jenis antar muka, penggunanya memungkinkan berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis, ya, dan indikator visual. Nah, sedangkan CLI antarmuka bagi pengguna, bagi kita, bagi Anda nanti anak-anakku semuanya ketika mempraktekkan, mengeluarkan, ya, bagi kita itu mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ya, baris teks atau perintah berturut-turut untuk melakukan tugas daripada komputer tersebut. Jadi perbedaan yang sangat mendasarnya itu dari sisi JUI itu ada grafiknya, ada indikator visualnya, sedangkan yang CLI tidak memiliki sama sekali, hanya berisi perintah-perintah seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi, beberapa perintah-perintah dasar dari Cisco router. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya itu adalah sangat mudah menggunakan bagi GUI. Ya, Graphic User Interface itu sangat mudah digunakan, tidak perlu memiliki pengetahuan luas tentang ilmu komputasi atau coding untuk mengoperasikan sistem menggunakan JUI tersebut. Nah, bahkan anak-anakku semuanya, bagi pemula sekalipun, ya, bagi yang baru belajar sekalipun, ya, dapat dengan mudah menangani tugas itu menggunakan JUI. Ya, dapat dengan mudah mengkonfigurasi, ya, dapat dengan mudah mengkonfigurasi sesuatu hal itu kalau menggunakan JUI. Seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu, ya. Kelompok 1 kemarin langsung bisa, ya, karena menggunakan berbasis JUI, sudah ada tampilannya langsung. Nah, sedangkan CLI ini sangat kompleks, ya. CLI ini sangat kompleks, ya. Pengguna harus memiliki pengetahuan yang baik, ya, tentang perintah-perintah. Nah, di sini perintah yang salah eja saja dapat menimbulkan error anak-anak. Jadi anak-anakku semuanya itu perintah itu satu huruf pun berbeda, maka akan mengakibatkan invalid atau error ketika Anda mengetikkan perintah tersebut dan mengeksekusinya. Nah, perbedaan berikutnya, ya, perbedaan berikutnya itu GUI membutuhkan lebih banyak memori. Kenapa? Karena mengandung banyak komponen grafis, ya, seperti gambar, icon, dan lain-lain. Nah, sedangkan CLI bagaimana? Ya, CLI itu antarmukanya hanya perintah anak-anakku semuanya. Hanya berbasis teks, sehingga penggunaan memori dalam komputer kita itu tidak terlalu terbebani. Nah, itu sudah ada 3 perbedaannya, ya. Sudah ada 3 anak-anakku yang sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya apa? Ya, kinerja JUI cenderung lambat lagi. Yang keempat, ya, kinerja JUI lebih lambat karena banyak elemen grafis tadi. Ya, sedangkan CLI cepat, ya, karena hanya berupa teks saja. Nah, yang terakhir yang kelima, perbedaan yang sangat mendasar daripada JUI dan CLI itu adalah, ya, pengguna dapat mengubah tampilan JUI-nya. Ya, ada opsi yang dapat disesuaikan untuk mengubah tampilan. Namun bagi CLI tidak mungkin diubah. Jadi Tegar dan anak-anakku semuanya, pertanyaan bagus yang disampaikan oleh Tegar, apa perbedaannya? Perbedaan daripada CLI dan JUI tersebut. Bagaimana Tegar, sudah paham? Paham, Pak. Oke, bagaimana yang lain juga sudah paham? Erlin, bagaimana Erlin? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu penjelasan Bapak tentang perbedaan JUI dan CLI. Nah, baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nah, agar lebih memahami, ya, tentang
penggunaan perintah dasar daripada CLI ini dalam Cisco router, di sini Bapak punya studi kasus. Nah, studi kasus kita ini sama seperti yang minggu lalu. Hanya saja yang minggu lalu itu menggunakan GUI, Graphic User Interface. Nah, perbedaannya sekarang bagaimana cara kita mengkonfigurasi daripada topologi yang Bapak sampaikan ini, yang Bapak tampilkan ini menggunakan kode-kode, menggunakan perintah, menggunakan sintaks ya berbasis teks. Oke, jadi Bapak akan menjelaskan nanti bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara memasukkan perintahnya. Nah, setelah selesai Bapak jelaskan, nanti anak-anakku, Anda langsung praktekkan. Nah, paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, ya, terima kasih. Nah, nanti hasil dari praktek kalian nanti itu silahkan nanti anak-anakku semuanya ya upload di Google Classroom kita. Ya, silahkan nanti upload di Google Classroom. Bapak nanti akan melihat sejauh mana keterampilan Anda menggunakan model CLI ini. Dan di Google Classroom kita juga Bapak sudah memberikan bahan ajar. Silahkan nanti di-download dan dipelajari lebih lanjut untuk membantu Anda mengerjakan, mensimulasikan daripada CLI ini. Nah, selanjutnya nanti anak-anakku semuanya, silakan nanti masing-masing kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu nanti mempresentasikan atau menyajikan hasil daripada pekerjaannya. Jadi nanti semua akan dibahas di Google Classroom kita. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, Paham, baiklah Paham, anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang silakan berdiskusi di Google Classroom. Bapak akan memantau Anda ya, dan jangan lupa untuk mengcapture dan mengupload hasilnya di Google Classroom kita. Oke, baiklah anak-anak, kegiatan diskusi kita sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok atau utusan kelompoknya untuk memberikan apa hasil yang sudah Anda dapatkan pada forum diskusi kita. Dipersilakan, siapa yang mau maju duluan? Saya, Pak. Oke, silakan dari kelompok. Kelompok 1, Pak. Oh, dari kelompok 1. Silakan Tina, utusan kelompok 1. Baik, saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok 1. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Dan ke semua komputer bisa kami konfigurasi dengan baik, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, ya mereka sudah memahami tentang bagaimana konfigurasi daripada routing statis dengan model CLI atau Command Line Interface. Baik, terima kasih. Selanjutnya berarti kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan siapa ada yang mau utusan? Saya, Pak. Oke, silakan Tegar, utusan kelompok 2. Silakan. Ya, saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok 2. Pada gambar topologi tadi, Pak, kami agak kesulitan merutekan jaringan, sehingga komputer yang ada di router 1 tidak bisa berkomunikasi dengan router yang ada di router 2, Pak. Oke, terima kasih Tegar. Walaupun terkendala dengan konfigurasi, namun buat kelompok 2 dan semuanya juga dari kelompok 1 juga, bagi yang masih belum memahami bagaimana cara konfigurasi menggunakan model CLI ini, bisa anak-anakku sekalian nanti mencoba lagi ya, mencoba terus ya konfigurasinya seperti yang sudah Bapak praktekkan tadi, dan jika masih terkendala
ya bisa mencari juga referensi-referensi yang lain. Tentunya referensinya itu yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Pak. Oke. Baiklah anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini menuju siang kita sudahi, namun sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, ada nggak yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silahkan Tina. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Dengan ini, router sudah berhasil dikonfigurasi dengan metode routing statik untuk menyambungkan dua jaringan dengan perantara satu jaringan di tengah yang disambungkan dengan dua router sebagai gateway masuk jaringan. Untuk kualitas kesesuaian jaringan masih belum bisa dikatakan sempurna, Pak. Karena dalam konfigurasi routing statik ini, kita harus memasukkan gateway dan juga network dari routing baru jika diadakan penambahan jaringan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Tina. Jadi anak-anakku semuanya, dalam melakukan konfigurasi daripada routing statis ini, benar yang dikatakan oleh teman Anda tadi, bahwa kalau seandainya ada penambahan daripada perangkat, ya, seandainya ada penambahan perangkat pada jaringan kita, maka akan sangat sulit sekali. Karena kenapa? Kita harus memasukkan satu persatu konfigurasinya. Nah, selanjutnya, anak-anakku semuanya, Bapak sudah memeriksa hasil screen capture dan sungguh baik, ya, walaupun ada beberapa teman-teman Anda yang masih kekurangan dalam melakukan praktek kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, Bapak memberikan penugasan kepada Anda untuk pertemuan minggu depan. Silahkan nanti anak-anakku semuanya membaca buku paket yang sudah dibagikan di sekolah kepada Anda tentang lanjutan materi kita pada hari ini. Ya, silakan Anda mempersiapkan diri. Oke, selanjutnya sebelum kita berpisah-pisah, kita berdoa dulu. Nah, untuk doa pada kegiatan akhir kita ini, silahkan Erlin memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi demikian saja kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Dan pesan Bapak terakhir kepada Anda, seperti awal tadi, selalu semua menjaga kesehatan, ya, selalu menjaga kesehatan pada masa pandemik ini, ya, selalu menggunakan masker, ya, seperti teman Anda Iman, begitu juga dengan Nita, ya, tetap jaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun. Dan terakhir, hindari kerumunan. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, terima kasih dan akhir kata sampai ketemu minggu depan. Dadah.